sama aku Amalia Firdaus dalam acara OPW Obrolan Para Wanita. Nah, di sini aku udah kedatangan nih bintang tamu kita. Kalian pasti udah pernah lihat kan dia yang sekarang itu lagi viral diomongin di mana-mana nih. Nah, ini dia orangnya. Coba dong Kak, gimana? Kenalin dong siapa? Ya, oke, terima kasih Kak Maria. Jadi di sini aku Hosina Zida. Umurku 21 tahun. Aku yang viral sekarang di sosial media karena kasus pelecehan seksual oleh pamanku sendiri. Nah, kan ini lagi rame ya dibicarain di mana-mana. Nah, sebenarnya motivasi kamu buat ngeviralin ini tuh apa dan gimana sih awalnya gitu? Aku juga kepo nih sama semua pemirsa yang ada di rumah. Oke, jadi sebenarnya di sini kan aku tinggal sama nenekku ya. Nah, nenekku itu kan karena sendiri, jadi aku temenin nenekku gitu. Nah, rumah nenekku itu berdekatan sama rumah paman dan bibiku ini gitu. Sebenarnya deket banget gitu. Dan juga kayak paman dan bibiku ini masih sering keluar masuk ke rumah nenekku karena rumahnya masih belum selesai renovasi, terutama kamar mandinya belum ada. Jadi mereka menggunakan kamar mandi yang ada di rumah nenekku itu. Nah, jadi Bentar nih sebentar. Kalau boleh tahu, boleh nggak disepil itu rumahnya ada di mana sih? oh iya, aku asli Bali ya guys. Aku orang Bali, jadi aku tinggal di Bali. Nah, kejadiannya juga ya di Bali gitu. Oke. Nah, itu sebenarnya awalnya biasa aja, nggak ada hal-hal yang ganjal atau apa. Tapi pas suatu hari itu aku biasanya kan ketiduran di ruang tamu gitu. Siang-siang itu aku biasanya tidurnya di ruang tamu. Terus si pamanku itu nonton TV gitu. Nah, kita kan biasanya kadang pernah ya tidur tapi sebenarnya kita udah sadar, cuman kayak males bangunnya. Nah, itu aku kayak gitu. Terus aku ngerasa kok kayak ada yang cium keningku gitu ya. Terus aku kaget, aku langsung bangun. Di situ aku marah, cuman aku diem. Aku langsung ke kamar mandi, cuci muka. Terus dari situ aku masuk ke kamar, terus aku mikir kan, ini beneran nggak ya si pamanku yang iniin? Tapi masa iya nanti aku malah kayak masih halu gitu, masih dalam mimpi aku mikirnya kayak gitu. Tapi akhirnya aku diem kan, aku diemin si pamanku itu, aku nggak ajak ngomong. Terus 2 hari setelahnya itu dia nyamperin aku pas aku masak di dapur, mau masak itu, aku mau masak. Terus dia nyamperin aku kayak minta maaf, terus ngasih aku uang. Iya, ngasih aku uang. Kasih berapa itu? Itu berapa? 100.000 kayaknya. Itu niatnya cuman buat biar Mungkin buat uang tutup mulut kali ya, mungkin ininya takut. itu dia waktu kan sempat nyem kamu nih. Iya. Pas kamu sadar dia gimana? Langsung pergi atau gimana? Enggak, dia diem kayak seolah-olah nggak terjadi apa-apa gitu loh. Jadi aku kayak, makanya aku marah, cuman aku diem gitu. Nah, itu setelah itu aku akhirnya mikir kan, oh berarti bener nih si pamanku ini yang itu gitu. Akhirnya ya udah kan, terus aku bilang iya gitu. Aku kira kan berakhir sampai di sana ya, ternyata enggak. Nah, itu berlanjut terus besok malamnya setelah 2 hari setelah dia minta maaf itu, terus besok malam itu kan semua udah tidur gitu, lampunya udah mati gitu. Nah, aku juga tidur, tapi aku biasanya kan jarang kunci kamar ya gitu, karena takut nanti nenekku kenapa-napa gitu, jadi aku langsung gini. Nah, itu aku ngerasa kayak ada yang masuk pas tengah malam gitu, kayak ada yang mau nyentuh gitu loh pas kita tidur. Nah, terus aku kayak langsung kebangun, kayak teriak gitu, kayak gitu. Nah, terus Itu dengar semua orang di rumah? enggak, itu enggak ada yang dengar. Terus kayak si pembantu ini takut kabur gitu, langsung pergi gitu loh, langsung pergi nutup pintu. Terus aku kayak lihat gitu loh siluet kayak bajunya gitu, kayak siluet bajunya. Nah, itu kan aku minus, tapi aku ngelihat kayak ada orang gitu. Aku diem. Terus besoknya lagi kayak gitu lagi, kejadian gitu lagi. Terus aku kok kayak mikir, kayaknya nih. Berarti setiap malam ke sana? Iya, jadi setiap malam dia tuh
ke kamarku gitu. Nah setelah 2 kejadian, maksudnya udah 2 kali, akhirnya aku kunci pintu kamar gitu. Kunci pintu kamar, jadi kan dia udah nggak bisa ya. Nah terus udah nggak bisa, habis itu aku diem. Terus dia mungkin merasa bersalah lagi, terus dia kayak ngasih aku uang lagi pas kayak udah nggak ada orang, kayak dia diam-diam ngasih aku uang. Terus tapi aku nggak mau kan, aku nggak mau. Terus habis itu dia diam, mungkin kayak takut gitu paling ya gitu. Akhirnya terus ternyata aku kira itu udah selesai gitu loh. Tapi itu masih berlanjut tetap. Ada lagi? Ada, sampai pada akhirnya tuh aku pernah waktu aku mau mandi itu beliau kayak ngikutin gitu loh. Itu sebentar nih ya, pamanmu itu usianya berapa sih kalau boleh tahu? Apa jaraknya jauh atau Jauh dia banget. udah tua banget gini? Udah tua. Iya, dia tuh udah tua, mungkin umurnya sekarang 50-an mungkin, 50-an kayaknya sih. Kalau misalnya dia ngelakuin kayak gitu nih ya, mohon maaf ya, istrinya ada nggak di rumah? Dia kemana istrinya? Istilah tuh sebenarnya ada, cuman kan karena bibiku ini aktif ya, maksudnya dia tuh nggak bisa yang diem di rumah gitu loh, jadi nanti ada aja yang dikerjain gitu, jadi dia nanti kadang keluar gitu, tapi ya nggak lama-lama gitu. Mungkin dia juga tahu kan gitu. Oh, istrinya tahu? Enggak, maksudnya si pamanku ini tahu kalau misalkan pas istrinya nggak ada, dia langsung kayak gini gitu. Iya, beraksi gitu Iya, ya. beraksi kayak gitu. Oke, terus lanjut. Nah terus itu pokoknya berlanjut kayak gitu sampai pada akhirnya aku kayak ngebuktiin sendiri, aku pura-pura tidur kamar itu, sengaja aku nggak kunci. Nah di tengah malam itu beneran itu dia ini apa namanya, Buka pintu. iya buka pintu mau ini, terus aku langsung bangun, terus dia langsung tutup pintunya itu. Berarti itu nggak ketemu kamu tuh ya malam itu ya? Enggak, tapi syukurnya sih aku, maksudnya dia nggak sampai yang nyentuh gitu, karena ya ini maksudnya pas dia mau ini aku kebangun gitu loh. Sampai pernah juga yang paling parah itu ini apa namanya, dia tuh pernah sampai tengah malam itu rela pakai tangga gitu loh buat ngintip dari jendela. Segitunya ya? Iya, itu benar-benar aku sampai trauma banget sih itu. Dia tuh itu kayak gitu. Terus tapi untungnya itu aku kayak ngeh gitu loh. Soalnya kan kayak kok kayak ada bayang-bayang gitu dari atas gitu ya. Ternyata itu, terus aku pas lihat di kamar nenekku itu, maksudnya itu kamar nenekku tapi waktu itu nggak ada kan. Pas nggak ada nenekku itu ada ini apa, tangga itu, terus dia alasannya buat benerin lampu. Kamu kalau udah ngalamin beberapa kejadian itu nggak kasih tahu siapa-siapa, apa gitu? Dipendam sendiri? Sebenarnya aku pengen ngasih tahu sih sebenarnya, cuman kayak aku pendam sendiri karena aku nggak enak sama bibiku ini gitu. Maksudnya nanti kalau aku mikirkan ke depannya kalau misalkan aku misalnya kasih tahu, bongkar, kasih tahu keluarga gitu, nanti kan pasti ini bakal ribet dan panjang gitu. Nah aku tuh nggak tega sama bibiku ini, jadi aku keep sendiri aja gitu. Nah, tapi kan sekarang cerita itu sudah seluruh Indonesia tahu nih. Nah, udah viral tuh kemana-mana. Dan kamu ngeviralinya tuh kan kejadian juga udah agak lama ya berarti ya. Terus kalau udah tahu ini gimana reaksi keluarga di rumah gimana? Tetap mendukung kamu? Akhirnya dilaporin gitu gimana? Jadi pihak keluarga waktu itu kan dikumpulin semua, musyawarah, aku juga, si iniku juga, terus habis itu nah itu dikumpulin semua, terus kita misalnya ditanyain, terus aku di sana jujur dan semua marah. Untungnya semua tuh kayak marah gitu loh sama si Pamanmu itu? Iya, soalnya aku kan kadang takutnya nanti nggak ada yang berpihak ke korban gitu kayak aku. Iya, benar-benar. Jadi aku alhamdulillah sih di sana keluargaku benar-benar mensupport ya gitu, kayak dia tuh marah sama itu, terus akhirnya itu kan udah punya anak ya, anaknya juga udah besar, jadi mereka memutusin buat ya orang tuanya dilaporin, karena aku juga pengen dilaporin supaya nggak ada kejadian itu lagi gitu loh.
Berarti dari pihak paman nih, istrinya sama anak-anaknya juga dukung kamu ya? Iya, marah banget sih dia di situ. Tapi ya jujur aku kayak lega sih, maksudnya dia nggak membela ininya gitu. Ini kan pasti kayak gini nih bikin trauma mendalam, pasti sampai nanti kamu tuh juga bakal trauma ya. Dan kan sekarang nih udah lega lah ya, udah lega nih. Gimana sih perasaan kamu setelah semuanya udah selesai dan udah gak mendem sendiri tuh gimana perasaannya? Ya jadi sebenarnya sampai sekarang itu aku masih trauma banget sih sama kejadian itu. Kalau misalkan diinget-inget kayak aku tuh sedih banget sama kejadian itu karena bener-bener membekas banget gitu loh di kehidupanku itu, sampai bahkan aku tuh sekarang sampai yang trauma gitu sama kayak laki-laki gitu ya, karena aku ya keinget aja gitu loh. Terus aku juga kadang di rumah itu sering sama nenekku tuh sering, misalkan kayak aku tidur itu kayak was-was gitu, atau enggak aku setiap mau tidur aku kayak ngeliat seluruh ruangan gitu ya, kayak ada nggak ya gitu. Jadi masih kebawa sampai sekarang. Mungkin kedepannya aku bakal ke psikolog buat menghilangkan traumaku mungkin ya, tapi aku nggak tahu sih. Nah, kan udah viral nih ya. Mungkin kamu ada pesan nggak sih, pesan-kesan buat perempuan di luar sana ataupun sebagai korban atau pelaku di luar sana tuh, kamu yang udah pernah ngalami gimana? Atau ada sarannya? Iya, buat kalian semua para wanita terutama, intinya hati-hati meskipun itu keluarga terdekat kalian, tapi kalian harus tetap waspada gitu, harus tetap waspada karena kita nggak tahu ya kejahatan kayak gitu tuh bukan hanya dari orang luar saja, tapi keluarga itu juga berpotensi buat ngelakuin hal kayak gitu. Jadi aku ya kayak iniku itu aja sih buat perempuan di luar sana itu. Dan juga kalau bisa jangan sampai tinggal serumah atau deket gitu sama yang bukan mahram kita gitu loh. Jadi biar kejadian kayak gitu nggak terulangi lagi. Oke. Ya, ingat ya guys, kalian juga harus hati-hati di manapun kalian itu berada, apalagi kayak orang-orang terdekat itu. Makasih ya waktunya, Kak. Ya, makasih juga ya Kak Amalia udah ngundang aku ke podcast ini. Semoga kedepannya traumanya juga cepat hilang dan kembali hidup normal kayak orang lainnya. Terima kasih, dan ya guys semua. Oke guys, jadi itu tadi cerita menarik yang bisa kita ambil pelajarannya dari narasumber kita hari ini. Tunggu kita di konten OPW selanjutnya. Bye bye.